kan besar banget. Orang kalau ngelihat ya ampun tarifnya banyak banget sih kan betul. gitu kan ya. Pasti udah takut duluan. Yang kemarin rame karena pas dapat THR, waduh pajaknya gede banget gitu ya. Nah itu juga salah satu pertimbangan kita, ya kan? Kita nggak mau lah menambah kepusingan mereka gitu kan. Saya bilang kalau mau TER keluar, buatkan saya kalkulator pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Bahasa Ingat Kajubata. Harus. Halo, apa kabar kawan pajak? Bertemu lagi dengan saya Nindi. Selamat datang di Pajak Ketapang Podcast. Podcast yang akan mengupas aturan, layanan, dan isu-isu terkini seputar pajak yang akan dikemas secara ringan namun tuntas. Tahun 2024 ini tentunya banyak kawan pajak yang bertanya-tanya nih tentang kok potongan pajaknya beda, kok lebih besar, terutama pada bulan-bulan yang penerimaan THR termasuk gaji 13 yang diterima ASN. Nah, kawan pajak, pada episode kali ini Pajak Ketapang Podcast akan membahas tentang tarif efektif rata-rata pajak penghasilan. Apa itu TER? Kapan mulai diberlakukannya, apa efeknya bagi kawan pajak, akan dikupas tuntas oleh kami pada hari ini. Untuk menjawab pertanyaan yang muncul, kami sudah mengundang narasumber pada pagi hari ini, yaitu Kepala KPP Pratama Ketapang, Ibu Carolina Chandri Prihandinisari, AK MAK PhD, untuk membantu kita mengulas lebih jauh terkait tarif TER pajak penghasilan 21. Selamat pagi Ibu. Pagi. Apa Nindi. kabar Ibu? Baik. Ibu cantik sekali hari ini. Terima kasih Nindi. Ya, terima kasih Ibu Chandri yang sudah menyempatkan waktunya mampir di Pajak Ketapang Podcast di tengah kesibukan Ibu. Boleh disapa dulu Bu kawan pajak? Baik. Halo kawan pajak. Terima kasih nih sudah ikut menyaksikan kami di sini gitu. Betul. Ya. Dan mudah-mudahan informasi yang akan kita sampaikan cukup jelas sehingga bermanfaat untuk kawan pajak semua. Betul sekali. Nah, Ibu Carolina Chandri Prihandinisari atau biasa disapa Bu Chandri ya Bu kalau di kantor. Nah, kalau sekilas melihat CV Ibu nih ya Bu, Ibu pernah menjalani pendidikan di luar negeri Bu? Iya. Betul, iya. Wah, kemudian sudah berkarir di DJP selama lebih dari 30 tahun, Bu. Iya. Wah. Itu kan kalau masa kerja kelihatan dari NIP kita kan ya. Oh iya, Bu. Itu saya belum lahir, Bu. Oh, belum. Saya belum lahir, Bu, sudah bekerja di DJP ya, Bu. Nah, itu sebelumnya pernah di posisi sebagai apa ya, Bu? Boleh diceritakan mengenai pengalaman berkarir selama di DJP selama lebih dari 30 tahun, Bu? Oh, siap. Terima kasih. Pengalaman saya ya, kalau tadi menyinggung masalah saya pernah melanjutkan studi ke luar negeri itu karena S3 kemarin ya. Saya kebetulan dapat AAS, Australian Awards Scholarship. Wow. Nah, untuk S3-nya pada saat saya berangkat sebenarnya umur saya juga sudah 40 tahun tuh. Wah, sudah 40 tahun. Tapi masih semangat ya, Bu. Iya. Dan dengan 5 anak. Jadi 4 anak saya bawa ke sana. Nah, keren. Kemudian kalau untuk masa kerja 30 tahun itu saya sudah banyak role yang saya sudah lakukan gitu ya. Selama penugasan itu saya pernah ditugaskan waktu penempatan awal itu di 1995. Penempatan awal saya itu di Ujung Pandang. Wah, jauh ya Bu. Jadi Ujung Pandang itu kalau sekarang di peta udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Udah nggak ada, udah ganti jadi Makassar. Oh iya. Makassar. Dan di sana masih dulu namanya seksi penerimaan keberatan. Oh, penerimaan keberatan. Tapi saya di bagian keberatannya. Jadi sebenarnya kan kalau sekarang istilahnya udah PK ya. Penelaah keberatan. Nah itu karir saya awal. Kemudian saya melanjut D4. Saya sudah D4 saya jadi fungsional pemeriksa pajak. Oh, fungsional. Kemudian saya melanjut lagi S2, sesudah S2 itu tebel juga S2-nya tapi di UI, Magister Akuntansi. Itu sudah penyelesaian S2 saya menjadi AR. Oh, AR ya, Bu? Iya. Account representatif. Nah, kemudian dari situ
tadinya fungsional terus jadi struktural kan, jadi AR kan. Itu kemudian saya dipromosikan menjadi kasih. Sebagai kasih. Sebelumnya di direktorat apa, Bu? Promosi saya sebagai kasih pemeriksaan di KPP Tanah Abang 3. Tanah Abang 3. Terus 4 tahun kasih ya, 5 tahunan kasih, berangkat lagi saya sekolah lagi, kemudian pulang sekolah kembali ke Indonesia itu saya menjadi pelaksana dulu kan di Direktorat Peraturan Perpajakan 2. Gitu. Kemudian pengangkatan kembali menjadi kasihnya di Direktorat Peraturan Perpajakan 2. Berarti diangkat lagi di Direktorat Perpajakan 2 ya, Bu? Iya, terakhir di situ. Nah, pas sekali nih, Bu ya. Karena Ibu pernah bertugas di Direktorat Peraturan Perpajakan 2 dan kita sekarang sedang akan membahas mengenai peraturan nih, Bu. Jadi cocok sekali. Nah, jangan-jangan Ibu dulu juga pernah terlibat dalam penyusunan peraturan ini ya, Bu? Kalau boleh menceritakan ya latar belakang, sebenarnya untuk TER ini ya mungkin ini memang proyek saya waktu itu ya. Jadi itu dimulai sebenarnya di 2018. 2018 itu pada saat kita mau mengubah sistem kita ya, waktu itu sudah mulai itu persiapan PSIAP. Udah lama ya, Bu. Cortex itu kan sudah mulai waktu itu sudah ngundang beberapa vendor gitu. Jadi sudah mulai proses proses perencanaan pembuatan kontrak dan semuanya. Nah, salah satu kesulitannya adalah mungkin ini sekalian saya membicarakan latar belakang dari PMK 168 ini ya. Iya. Nah, ini sebenarnya waktu itu adalah pada saat kita ingin semuanya by system, karena kita tahu ya bukti pemotongan PPh pasal 21 itu kan masih key-in istilahnya kan ya. Jadi wajib pajak menghitung sendiri, baru nilainya itu dimasukkan ke dalam SPT ya. SPT PPh pasal 21 kan. 21, Jadi sistem itu tidak menghitung, yang menghitung wajib pajak sendiri. Makanya di luaran itu beredar software PPh pasal 21 kan. Iya, Bu, yang tidak resmi. Iya. Nah, kemudian kita ingin tuh memasukkan, kita lihat kalau dari peraturan yang lalunya itu kan PMK 252 ya. Iya, Bu. 252, kemudian ada turunannya per 16. Betul, per 16. Itu kan memang terlihat rumit sekali gitu ya penghitungannya, karena di penghitungan untuk PPh orang pribadinya ya, yang untuk pegawai tetap itu kan penghasilan sebulan dikalikan 12 dapat penghasilan setahun, kemudian biaya jabatannya 5% gitu kan ya. Bu. Kemudian dikurangi dengan PTKP setahun, dikalikan dengan tarif pasal 17 ya kan, terus baru nanti dibagi lagi 12 untuk mendapatkan pemotongan di bulan itu. Kan itu ya penghitungannya. Begitu demikian rumit. Dan by system itu karena banyak if-nya begitu ya. Jadi untuk mengconvert atau memindahkan dari rumusan-rumusan itu ke dalam bahasa sistem itu timbul kesulitan-kesulitan. Sulit. Nah, jadi memang akhirnya waktu itu ini bisa nggak sih dibikin lebih simple gitu ya ngitungnya gitu kayak, supaya sistem tuh bisa ngitung, sehingga pada saat sistem, kalau sistem tidak bisa menghitung, sementara wajib pajak prosesnya key-in, itu kan terjadi banyak sekali mungkin human error-nya. Betul. Ya kan? Iya, betul, Bu. Bisa jadi salah pada saat menghitungnya atau salah pada saat memasukkannya ke sistem kita. Betul. Ya kan? Jadi banyak sekali mungkin human error yang timbul. Nah, dan bagaimana kita akhirnya menjadi kesulitan untuk memvalidasi kan? Iya, Bu. Bener nggak sih ini yang dilaporin wajib pajak gitu kan ya? Sulit, Bu. Jadi kita ingin semuanya tuh sistem aja yang ngitung gitu loh, supaya untuk make sure bahwa peraturan yang diatur itu bisa tercermin dalam penghitungan di sistem, makanya kita membutuhkan tadi tuh simplifikasi. Nah, jadi memang waktu itu ya tadi saya bilang sudah di 2018 kita sudah banyak melakukan kajian-kajian dan diskusi-diskusi juga ya. Awalnya itu hanya satu table.
Satu tabel aja, kemudian dan nggak sebanyak sekarang tuh. Sekarang kan sampai banyak. Ada yang sampai 40 ya. Nah, waktu itu hanya segitu dengan pikiran, dengan pertimbangan waktu itu adalah, aduh, ini suatu hal yang sangat mengubahnya kan bisa banget orang kalau ngelihat, ya ampun tarifnya banyak banget sih kan betul. Gitu kan ya. Pasti udah takut duluan ngeliatnya. Dan change-nya itu ya udahlah satu tabel dulu supaya mungkin lebih biasa dulu wajib pajak melihat tarif yang panjang begitu ya. Tapi waktu itu juga cuma hanya 16 tarif lah gitu. Terus bergulirlah diskusi-diskusi. Kami berdiskusi juga dengan pihak kampus ya. Kita mengundang dosen, akademisi ya, akademisi, kita mengundang juga konsultan pajak kayak di DTC. Itu bagian salah satu juga yang kita adu kajian gitu kan. Mereka membuat kajian, kita membuat kajian. Demikian juga Cita juga ada, itu juga kita undang BKF juga. Itu masing-masing kita undang dan mereka masing-masing membuat kajian masing-masing. Jadi kita bisa saling mengisi gitu ya. Nah, kajian yang dibuat di DTC itu sebenarnya kita nggak bilang waktu kita mengundang mereka, kita cuma bilang kita mau buat simplifikasi nih gitu. Terus udah mereka paparan gitu ya, kita hanya menonton dan melihat gitu ya, berdiskusi. Ternyata apa yang dibuat mereka itu sama seperti apa yang kita bayangkan gitu kan. Apa yang udah ada sebenarnya udah kita buat gitu, dan itu berkembang berlanjut. Kemudian kita juga benchmarking ke negara-negara lain. Kayak di Australia ya. Di Australia itu mereka pakai tabel juga. Pakai tabel. Dan tabelnya itu kalau kita kan tarif ya. Iya, Bu. Rate ya, persentase. Kalau mereka enggak. Jadi tabelnya itu nanti kalau misalnya buka ya di ATO itu ya, ato.gov. Itu tabelnya adalah berapa dolar, berapa pajaknya. Jadi itu panjang banget tabelnya. Dan tabelnya nggak hanya satu, mereka punya tabel masing-masing. Jadi kayak misalnya, ya kalau kita kan ada misalnya student tuh ada tabelnya sendiri. Karena di sana kan bisa kerja ya studentnya. Atau misalnya self-employed, itu juga punya tabelnya sendiri. Berarti sendiri-sendiri gitu. Dan ya, Bu? Mereka kan bayar gajinya nggak bulanan. Ya, mereka bisa weekly. Weekly atau fortnightly. Fortnightly itu 2 minggu sekali. Rata-rata fortnightly biasanya dibayar di sana. Kebetulan saya di sana kan. Jadi saya setiap fortnightly itu saya nungguin lah, saya dapat stipend kan. Nah, itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Dan itu tabelnya masing-masing. Ada yang tabel weekly, fortnightly, monthly gitu. Dan itu berlembar-lembar. Banyak gitu ya, Bu. Nah, terus demikian juga di US. Mereka juga punya tabel, itu beda-beda kayak single. Terus kalau kayak kita nih misalnya PHMT, itu ada tabelnya sendiri. Ya, beda-beda. Misalnya ya tadi kan kalau PHMT kan berarti terpisah kan, merit tapi lapor masing-masing gitu kan ya. Itu ada, atau merit yang gabung itu beda lagi tabelnya. Nah, kita melihat benchmarking demikian. Bahkan negara tetangga kita terdekat, apa, Bu? Yang paling dekat siapa tuh? Malaysia juga demikian. Malaysia juga tabel. Kalau kita lihat, bahkan mereka kalau kita status anak itu hanya 3, mereka bisa sampai 10. Wah, banyak ya, Bu. Kalau kita lihat tabelnya itu juga mirip dengan Australia. Jadi mereka bukan persen. Langsung berapa ya, rupiah? Bu? Berapa pajaknya? Berapa rupiah? Berapa pajaknya? Dan itu tabelnya misalnya di sini rupiahnya, kemudian di sininya K1, K2, K3 sampai K10. Nah, banyak banget berarti ya, Bu. Ya, jadi masing-masing sebelah pajaknya. Jadi ini tabelnya sebelah ini misalnya 110.000 gitu ya. Kalau misalnya anak 1 dia udah kena 10 misalnya. Gitu 10, nanti bawahnya misalnya 11 gitu. Jadi panjang memang. Itu sampai 700-an halaman kalau nggak salah. Berarti kalau kita tuh masih mending ya, Bu, dibanding. Nah, kesulitannya adalah gini.
apa sih TER itu gitu ya? TER itu adalah, tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa penghitungan itu kan kita dikali 12. Dibagi, misalnya penghasilan 5 juta dikali 12 dulu, kemudian dikurangi biaya jabatan gitu. Betul, kan, terus nanti dikurangi dengan PTKP setahun, baru dapatlah per bulannya kan. Misalnya per bulannya nih, misalnya dari 5 juta itu PPh terutangnya 100.000. Ya. Nah, 100.000 inilah yang kita proporsikan ke penghasilan brutonya itu. 100.000 ini berapa persen sih dari yang 5 juta itu? Ya, Bu. Gitu. Misalnya itu 0,5. Ya kan? Misalnya 0,5 dari si brutonya. Nah, itulah TER. Jadi sebenarnya TER itu adalah, udah deh wajib pajak nggak usah capek-capek ngitung-ngitungin, kita aja yang ngitungin, kita yang udah ngitungin dengan representasi dari tabel itu. Betul, memudahkan jadi ya, Bu. Jadi kan tabel itu adalah di sini, di sebelah sininya penghasilan, kemudian di sini kan tarifnya tuh. Betul. Ya udah, kalau misalnya penghasilanmu segini, berarti pajakmu adalah sebesar yang tarif ada di sebelahnya itu. Dan berapa tabel yang ada itu kan mencerminkan PTKP, ya kan, pembagian PTKP. Tadi tuh dari hasil diskusi, dari hasil ini masukan-masukannya adalah untuk semakin mendekati, memang harus masing-masing PTKP punya tabel. Iya, betul, Bu. Gitu. Cuman waktu itu karena saya, ya itu tadi, siap nggak sih nih gitu kan? Kita tahu nih nanti, wah ini kan suatu hal yang baru. Ya kan? Ya itu tadi, reaksi pertamanya apakah dengan melihat tabel itu terus kawan pajak nih banyak banget sih tabelnya kan gitu kan ya. Padahal untuk kalau sebenarnya kalau bahasa sistem tuh mudah gitu kan ya. Mudah. Dia tinggal melihat berapa penghasilannya, kan kita cuma tinggal masukin penghasilan dan PTKP. Kalau PTKP itu data yang memang sudah given ya. Sudah ada pasti sejak awal tahunnya. Jadi hanya tinggal memasukkan aja penghasilan brutonya, sistem yang akan menghitungkan, mencarikan, oh ini masuknya yang mana nih gitu. Selain itu juga kita selain diskusi dengan akademisi, kita juga mengundang nih wajib pajak. Wajib pajak juga diundang. Iya, kita undang. Bahkan kita juga piloting juga. Kita undang waktu itu wajib pajak besar ya, Bank Mandiri, Pertamina itu termasuk, karena kalau divisi di mana di mereka itu kalau nggak salah ya, itu memang kan anak perusahaannya banyak tuh. Iya, banyak banget ya, Bu. Karyawannya juga banyak. Nah, jadi memang kita sengaja kita undang yang memang karyawannya banyak. Jadi Mandiri, BRI, POS, Telkom, Pertamina. Kemudian dari software developer juga kita undang. Nah, software developer itu kita juga minta mereka untuk melakukan kajian, melihat mereka senang kan karena nah, jadi melihat gimana trennya. Memang kita bisa melihat tuh, itu memang nggak kita berusaha mendekati seminimal semendekati mungkin gitu ya. Tadi tuh dengan bantuan dari software developer, terus kita juga lempar ke tadi itu yang mereka berkenan mau berbagai pihak gitu ya, Bu. Diajak piloting gitu ya. Oh nih Bu, ternyata kalau yang penghasilannya segini, dia nanti belakangannya bisa LB misalnya. Tapi penghasilan pada suatu titik tertentu dia jadi kurang bayarnya besar gitu. Nah itu semua kita lihat. Makanya tadinya tuh tarifnya itu nggak pakai koma-koma. Nggak pakai koma-koma. Cuman banyak masukan gitu kan. Kayaknya perlu di smoothing deh gitu kan, supaya smooth gitu. Karena dari tarif pasal 17 kita sendiri itu kan ada lonjakan-lonjakan tuh. Iya. Iya kan? Iya, betul, Bu. Jadi kita nggak ingin juga misalnya
misalnya nih pada saat dia di posisi misalnya 7% nih, penghasilannya di 7%. Terus dia misalnya naik nih bulan depan naik 500.000 lah misalnya. Tapi pada saat karena dia sudah di batas bawah gitu ya, penghasilannya hanya kenaikan gaji 500.000, dia jadi harus naik rate-nya nih, jadi ke 8%. Terus THP yang dia bawa pulang dengan dia sebelum naik gaji itu malah lebih kecil gitu kan. Nah itu yang hal-hal seperti itu yang juga kita pertimbangkan. Jadi untuk men-smoothing, karena kayak dari pasal 17 itu kan ada 5% terus ke 15% tuh. Itu kan kenaikan rate-nya tinggi tuh. Tinggi. Jadi memang sama seperti kajian kita dari DDTC, kemudian dari hasil piloting kita ya. Itu memang akan terjadi lonjakan-lonjakan pada saat tadi tuh ada kenaikan tarif. Begitu dia penghasilannya beda tarif, mungkin akan terjadi lonjakan-lonjakan demikian. Gitu. Betul. Nah, kalau tadi disinggung juga kok pas lagi THR sama Bu, itu yang diberlakukannya sejak PMK 68 2023 ini kan berakibat menambah beban baru bagi kawan pajak ya Bu, terutama yang bekerja sebagai karyawan atau pegawai termasuk ASN Bu. Nah, mengingat adanya kawan pajak yang merasakan bahwa pajak yang dipotong ini lebih besar dari sebelumnya. Padahal kan sebenarnya enggak ya Bu? Jadi pada case tertentu ya yang kemarin ramai karena pas dapat THR, waduh pajaknya gede banget gitu ya. Nah itu juga salah satu pertimbangan kita. Jadi pada saat kalau misalnya kita tuh waktu itu juga mikirnya gini, ini mau per dia menerima penghasilan atau menerima, kan itu kan kalau di ketentuannya akan digunggungkan dulu kan di bulan itu, ya kan. Nah pertimbangannya adalah kalau misalnya untuk masing-masing, kalau misalnya masing-masing itu kan nanti dia akan dapat rate-nya kan mungkin rate-nya lebih kecil lah ya. Iya kan? Iya, lebih tidak kecil. Karena kalau begitu digugungkan kan dia pasti akan turun ke bawah tuh ya, di bagian rate yang besar. Nah, itu adalah waktu itu diskusi-diskusi dari baik dari wajib pajak yang kita ajak piloting maupun dari software, pengembang software, adalah pilihannya gini, kalau mau dipotong kecil di Jandes, di Janov-nya Januari sampai November, nanti kurang bayarnya di Desember besar. Iya, betul. Bisa jadi Desember nggak bawa uang pulang, nggak bawa pulang uang gitu kan ya, karena udah habis buat dipotong pajak. Sementara kalau misalnya digunggungkan dan pada saat dia menerima THR-nya, itu kan dia sudah mempunyai kemampuannya ada di situ gitu loh. Kalau dipotongnya di Desember, udah nggak ada lagi uang THR-nya, udah entah kemana kan, udah jadi, betul, Bu. Iya kan? Tapi dipotongnya di Desember, uang THR-nya udah habis entah kemana. Jadi memang pada saat itu diskusinya adalah ya udah dipotongnya pada saat dia memiliki kemampuan, pada saat dia menerima uang THR itu. Jadi jangan sampai pada saat dia sudah uang THR-nya sudah tidak ada kemampuan membayar, malah dipotong kan dari gajinya. Nanti di Desembernya. Jadi memang kita harapkan sebenarnya kita memberikan kemudahan gitu ya ke wajib pajak. Nah, gitu ya Bu. Jadi sebenarnya tetap sama, tarif dasarnya adalah tarif pasal 17 seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, untuk masa pajak terakhir biasanya di Desember ya Bu. Nah, itu berdasarkan mekanisme yang Ibu sampaikan tadi, bisa jadi lebih kecil, bisa jadi lebih besar. Nah, yang menarik kawan pajak bisa memperoleh nih pengembalian pajak juga ya Bu. Nah, jika ternyata pajak yang sudah dipotong itu dari Januari sampai November ternyata lebih besar dari pajak yang sebenarnya. Nah, biasanya kawan pajak ini bisa memperoleh pengembalian dengan melaporkan SPT tahunan ya Bu. Dan kalau misalnya ternyata lebih bayar, itu nanti akan ada pengembalian. Oh ya Bu, ngomong-ngomong nih tentang SPT tahunan ya Bu. Kami ingatkan kembali pada kawan pajak yang belum melaporkan SPT tahunan untuk segera melaporkan SPT tahunan kawan pajak ya. Kemudian mumpung nih kawan pajak sedang membuka DJP online ya Bu. Ini kan DJP online sekarang semuanya di DJP online. Iya. Nah, balik lagi nih ke topik yang
tarif TER itu. Tadi dikatakan bahwa tata cara perhitungan yang baru ini menggunakan tabel tarif efektif ya Bu, yang sudah Ibu jelaskan tadi. Seperti apa Bu tabelnya? Jadi memang tabel itu sebenarnya merepresentasikan dari PTKP. Jadi yang di bawah di bawah 60 juta itu kan yang 54 juta dan yang 58 juta 58,500 ya. Kemudian itu yang tabel A. Nah, yang tabel B itu yang antara 60 sampai dengan 70. Ya kan? Iya. 63 dan yang 67,5 kan? Iya, 67,5. Nah, itu di tabel B. Nah, yang C itu yang di atas 70. Padahal sebenarnya kemarin tuh juga di akhir-akhir diskusi itu begitu sudah jadi ini tabelnya, malah ada yang mencetuskan kenapa nggak sekalian 5 sih gitu kan. Jadi masing-masing PTKP ada sendiri gitu ya. Cuman waktu itu karena prosesnya sebenarnya nggak ujuk-ujuk PMK ini prosesnya. Panjang ya Bu. Jadi karena untuk tarif kalau di pasal 21 undang-undang ayat berapa ya, kok saya jadi lupa. 17 bukan pasal 21-nya. Pasal 21 ayat kalau nggak salah ayat 5 itu dijelaskan di situ bahwa tarif bisa ditentukan lain dengan PP. Peraturan pemerintah. Jadi sebenarnya nggak ujuk-ujuk PMK. PMK ini hanya mengatur juknisnya. Kan petunjuk pelaksanaannya. Sementara tarifnya sendiri itu diatur di PP 58 kalau nggak salah ya. PP 58. Jadi tarifnya PP 58 itu isinya hanya tarif. Tarif saja. Gitu. Jadi kalau kita ngomong sebenarnya adanya di PP 58. Kalau PMK 168-nya hanya petunjuk pelaksanaannya. Jadi sebenarnya kawan pajak bisa mengecek secara mandiri ya Bu, terkait pemotongan yang dilakukan pemberi kerja tadi sudah sesuai atau belum, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya Bu. Itu sebenarnya memudahkan wajib pajak supaya tidak susah menghitungnya, takut ada kesalahan, human error. Itu juga di website pajak.go.id atau DJP online itu ada kalkulator pajak Bu, kalkulator.pajak.go.id. Kalau boleh cerita, sebenarnya kalkulator ini juga usulan saya. Keren. Jadi saya bilang waktu itu dengan tim pengembang, karena tadi tuh melihat ada tabel yang banyak. Untuk wajib pajak besar ya, wajib pajak yang konglomerasi gitu ya, yang grup itu saya yakin mereka nggak akan kesulitan gitu. Mereka punya resource. Bahkan pada saat kita piloting, mereka sudah membuat sistem sendiri. Mereka udah tahu nih, bakalan ada kayak gini nih. Mereka udah persiapan tuh. Karena kita kan udah undang mereka, gitu kan ya. Nah, yang concern saya adalah kalau yang UMKM. Betul Bu. UMKM yang misalnya pegawainya di bawah 20 orang. Sedikit. Ya kan, kita nggak mau lah menambah kepusingan mereka gitu kan. Saya bilang kalau mau TER keluar, buatkan saya kalkulator pajak. Gitu. Saya minta itu jadi bundling lah. Gitu paket lengkap gitu. Terus kemudian, tapi yang saya salut dari tim TIK ya, tim teman-teman kita di TIK, mereka malah mengembangkan gitu. Padahal waktu itu saya cuma minta untuk 21 aja. Ternyata kalkulator pajak kan semua pajak semua sekalian. Saya bilang bagus. Berarti kan gayung bersambut ya. Bu, tadi selain pemberlakuan tarif TER ini, tadi kan Ibu menyebutkan PMK 168 tahun 2023. Ini mengatur apa lagi Bu selain TER? Selain TER, kita juga ada beberapa ya untuk memberikan kepastian hukum ya, kayak karena kan sebenarnya kita kan kemarin ya dari 2018 sampai dengan keluarnya PMK ini itu kan ada event-event besar tuh. Apa kan? Ada UU Cika. Ya kan? Betul. Kemudian ada UU HPP. Ya kan? Nah, sebenarnya kita sempat mau memasukkan tuh di UU Cika. Cuman waktu itu fokus kita di DJP waktu itu nanti aja lewat yang lain. Kemudian saya juga udah coba masukkan ke UU HPP.
Itu juga sampai diskusi dengan BKF, dengan apa gitu ya, akhirnya ya udah itu bisa dengan PP kok gitu. Oke. Jadi kita jalannya lewat PP gitu ya. Dan jadi prosesnya adalah pada saat kita udah mulai berjalan ini ada perubahan di undang-undang HPP, terutama kan ada lagi tarif tambahan yang paling tingginya kan, yang 35%. Nah itu kan jadi kita harus ngubah lagi tuh gitu. Oh iya, ngubah lagi. Jadi banyak hal-hal yang kemudian juga kayak zakat sumbangan yang tadinya bukan objek menjadi objek. Nah itu juga masuk juga nih di pengaturan di PMK 168. Oh iya Bu. Tadi kan berarti ada beberapa hal juga ya Bu terkait penyesuaiannya. Ada pemotongan PPh pasal 21 atas natura atau kenikmatan. Jadi tidak begitu lama sebelum PMK ini terbit gitu ya Bu. PMK sebelumnya ada PMK terkait natura atau kenikmatan. Jadi apakah peraturan ini saling berkaitan Bu? Bisa dijelaskan? Ya sebenarnya kalau yang PMK 66 ya natura ya, itu memang adalah aturan turunan dari Undang-Undang HPP. Karena Undang-Undang HPP kan mengubah, tadinya bukan objek menjadi objek, walaupun dengan beberapa pengecualian, dan itu diatur di PMK 66. Karena menjadi objek, akhirnya kan menjadi bagian dari penghasilan bruto yang harus dipotong PPh pasal 21-nya. Gitu. Jadi walaupun demikian sih sebenarnya PMK 66 itu juga apa ya? Karena sebenarnya untuk natura kita lebih condong menargetkannya untuk high wealth ya. Level manajerial yang tinggi gitu ya, mereka mendapatkan benefit dari perusahaan yang ya kayak misalnya ekspat, mereka dapat apartemen, mobil apa gitu kan. Sebenarnya itu yang target kita gitu ya. Nah itu diatur di PMK 66 gitu. Wah luar biasa sekali ya Bu, penjelasan dari Ibu tadi sangat lengkap karena dijelaskan langsung dari pembuat peraturannya. Nah jadi kawan pajak sekarang sudah jelaskan terkait TER. Jadi kesimpulannya boleh nih Bu, silahkan Ibu berkenan memberikan closing statement. Oke, baik, terima kasih kawan pajak. Jadi sebenarnya kita sedang mempersiapkan sistem yang lebih komprehensif dan kita ingin memberikan kemudahan kepada para wajib pajak, kepada kawan pajak sekalian untuk menunaikan kewajiban perpajakannya dengan mudah, dengan tingkat validitas yang cukup tinggi juga untuk kami ya. Jadi ini memang suatu bagian dari proses tadi reformasi perpajakan yang dilakukan oleh BJP. Wah, terima kasih Bu Chandri. Itu tadi kawan pajak Bu Chandri selaku Kepala KPP Pratama Ketapang. Pajak Kuat Indonesia Maju. Saya Nindi undur diri.